air yang ada di dalam tubuh. Ya. Dan volume urin yang dihasilkan setiap hari adalah sekitar 600 ml sampai 2500 ml atau lebih. Semakin banyak minum kamu, berarti semakin banyak air yang urin yang dikeluarkan, ya, logikanya begitu. Jadi kita itu kadang-kadang kayak seperti puasa kemarin itu pada saat sahur, ada yang beranggapan supaya nanti tidak haus aku tak minum sebanyak-banyaknya pada saat sahur. Percuma, ya, karena tubuh itu menangkapnya pada saat itu, tubuhnya itu banyak airnya itu berlebih. Jadi pasti sesaat setelah kamu minum banyak, nggak sampai buka lah, nggak sampai jam subuh lah paling nggak, ya, subuh jam 6 gitu, pasti kamu kepingin pipis. Karena apa? Karena tubuh itu menangkapnya, tubuhmu itu banyak airnya, jadi harus dikeluarkan. Nih, karena konsep homeostasis tadi, ya, keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi percuma, nanti pun juga akan minum sedikit atau banyak pada saat sahur, ya percuma, ya. Nanti digantinya itu pada saat berbuka, itu lebih baik daripada pada saat sahur itu minumnya itu berlebih, akan dikeluarkan, ya. Kalau mengganti cairannya setelah berbuka, nah itu tubuh akan menyesuaikan, ya. Jadi yang tadi pada saat siang hari kurang cairan itu nanti akan terserap di dalam tubuh dengan baik, ya. Mengganti cairannya itu yang tepat pada saat itu sebetulnya. Nah, ini adalah pengaruh hormon ADH, ya. ADH itu tadi sudah saya katakan di awal bahwa ADH itu dideteksi pengeluarannya itu ketika dia mendeteksi volume plasmanya, cairan darahnya. Kalau volume plasma turun, ini akan merangsang hipotesis posterior untuk mengeluarkan ADH. Artinya apa? Artinya bahwa tubuh itu kurang cairan. Kalau tubuh kurang cairan, ADH dikeluarkan supaya terjadi peningkatan permeabilitas pada tubulus. Artinya apa? Artinya reabsorpsi air itu akan diserap kembali. Ya, jadi air yang harusnya dikeluarkan bersama urin itu akan diserap kembali karena tubuh itu mendeteksi bahwa dalam keadaan saat itu volume plasma atau volume cairan darah itu turun. Ya, ini terjadi mungkin pada saat kita puasa jam-jam 10 ke atas, itu, ya, kita kan sudah tidak minum beberapa jam, ya, sampai nanti berbuka, itu ADH akan dikeluarkan. Nah, itu terbukti kan pada saat selama puasa, itu urin yang dikeluarkan itu adalah sedikit, ya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya tubuh itu terdeteksi volume plasmanya itu tinggi, maka pada hipotesis posterior ini tidak mengeluarkan ADH. Jika ADH tidak dikeluarkan, maka permeabilitas tubulus itu akan turun. Artinya apa? Artinya tidak ada penyerapan kembali air yang ada di dalam tubuh. Air akan loss dikeluarkan, ya, karena dia itu memang volume plasma pada saat itu memang tinggi. Jadi harus dikeluarkan dalam bentuk urin. Jadi akibatnya urinnya banyak atau encer. Itu, ya, pengaruhnya. Bisa dipahami? Bisa. Halo? Ada yang belum mengerti mengenai pengaruh hormon ADH? Yang paling gampang contohnya yang tadi, ya, pada saat puasa itu, ya. Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat karakteristik urin, ya. Jadi komposisi dari urin itu adalah berupa air 95% dan sisanya terdiri dari urea, asam urat, kreatinin, asam hipurat, badan keton, ion seperti natrium, Cl, ya, kalium, amonium sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium serta banyak lagi, ya. Dan juga di situ terdapat berbagai macam toksin, ya, racun-racun, enzim, pigmen, dan vitamin serta albumin dan sebagainya. Jadi kalaupun kamu mengkonsumsi vitamin yang larut di dalam air, itu pun juga akan dikeluarkan bersama dengan urin, ya. Warna atau sifat fisik dari urin itu warnanya kuning pucat dan jernih, ya. Jernih, ya, bukan keruh, ya. Jernih. Kemudian baunya itu khas amonia. pH-nya antara berkisar 6. Nah, biasanya kalau di
praktikum biologi kita akan cek ini ya, urinnya masing-masing sampel yang mau bersedia diperiksa sampelnya itu ya. Tapi tidak untuk berat jenis ya, kita tidak mengecek berat jenisnya. Nah di sini berat jenis untuk urin itu adalah sekitar 1,001 sampai 1,035 nih. Berarti berat jenisnya sama dengan 1 ya, sama dengan berat jenis air ini ya. Kemudian ureter sekarang. Ureter itu adalah bagian saluran yang keluar ya dari ginjal. Nah, dia ini ada 2 karena memang saluran ginjalnya ada 2, jadi otomatis ureternya juga ada 2. Dan di sini panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm dengan diameternya itu 4 sampai 6 mm ya, sangat kecil ya ureter ini ya. Dan dindingnya ada 3 lapisan, ada lapisan fibrosa, lapisan tengah, dan lapisan dalam ya. Nah, kemudian ureter ini akan bermuara ke kandung kemih. Kandung kemih berbentuk kerucut ya, seperti buah pir atau kendi, dan bagian-bagiannya ada fundus, korpus, dan vertex. Dinding-dindingnya itu ada bagian-bagian, ada yang luar, tengah, submukosa, mukosa. Nah, ini ya, ternyata dindingnya kandung kemih juga berlapis-lapis ya. Kemudian uretra. Uretra itu pada pria dan wanita berbeda ya. Jadi uretra itu adalah saluran sempit dari leher kandung kemih ke lubang luar ya. Ini kalau pada perbandingan pada laki-laki, karena itu disebutkan di sini uretra laki-laki itu sekitar 17 sampai 22,5 cm dan bermuaranya melalui penis ya. Jadi penis pada pria itu selain sebagai alat untuk reproduksi, dia juga sebagai alat untuk sistem urinaria ya, karena uretranya ada di situ ya. Kemudian pada wanita itu uretranya lebih pendek, sekitar 3 sampai 4 cm dan bermuara di atas vagina. Nah, ini kalau pada pria ada uretra prostatik ini ya, kemudian uretra membranosa yang sebelah sini, kemudian ada uretra cavernosus, itu biasanya di daerah sini ya, cavernosum itu di daerah penisnya ya, bagian yang terpanjang. Proses mikturisi. Proses mikturisi itu adalah proses keluarnya air kencing ya. Kenapa kita itu ketika sudah dewasa, pada saat kepingin pipis tapi belum nemu toilet, itu kita bisa menahan. Nah, ini adalah peran dari beberapa sfinkter yang terdapat pada pintu keluar kandung kemih ini. Ya, jadi pintu keluar kandung kemih itu ada 2 sfinkter, yaitu sfinkter uretra internal dan sfinkter uretra eksternal. Di sini sfinkter ini adalah merupakan suatu otot polos yang bila berkontraksi menutup aliran yang melewati lubang yang bersangkutan. Ya. Mikturisi adalah proses pengeluaran urin meliputi pengaliran urin dari ureter ke kandung kemih ya, dan pengosongan urin dari kandung kemih ya. Proses mikturisi ada kontraksi kandung kemih. Jadi kontraksi kandung kemih itu terjadi ketika terjadi relaksasi pada sfinkter uretra interna dan eksterna. Ya. Pencegahan mikturisi atau pencegahan pengeluaran urin itu ketika ada kontraksi pada sfinkter uretra yang eksterna. Nah, ini ketika berkontraksi ini, sfinkternya eksternal ini yang berperan kamu itu bisa menahan menahan kencing ketika belum ketemu toilet. Ini yang berperan ya, dikontraksikan pada bagian eksternal ini supaya tidak pipis dulu sebelum ketemu toilet. Nah, itu kira-kira yang terjadi proses mikturisi, yaitu proses pencegahan dan pengeluaran urin. Kemudian ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem urinaria
ada yang namanya sistisis, yaitu inflamasi atau pembengkakan pada kandung kemih akibat bakteri E. coli. Kemudian glomerulonefritis, yaitu pembengkakan atau inflamasi pada bagian nefron, terutama pada glomerulusnya. Kemudian pyelonefritis, yaitu inflamasi ginjal dan pelvis ginjal akibat infeksi bakteri. Kemudian batu ginjal itu adalah pengendapan garam kalsium, magnesium atau asam urat atau sistein ya. Jadi yang mengendap pada ginjalnya. Kemudian gagal ginjal yaitu hilangnya fungsi ginjal ya, bisa terjadi secara akut dan kronik. Nah, ini yang bisa terjadi secara langsung maupun kronis, itu yang berkepanjangan ya. Jadi kalau sudah gagal ginjal ini yang biasanya butuh alat untuk melakukan penyaringan darah tadi untuk menggantikan fungsi dari glomerulus tadi, yang disebut orang itu sebagai cuci darah. Ya, itu adalah mengenai sistem urinaria. Ada pertanyaan? Sudah kita akhiri, tapi ini kan karena masih berhutang satu materi, jadi kita lanjutkan keseimbangan cairan elektrolit asam basa, dan kebetulan materi ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi ini adalah membahas mengenai bagaimana tubuh itu melakukan keseimbangan terhadap cairan elektrolit atau ion-ion, dan juga keseimbangan terhadap asam basa ya. Ini sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh ginjal saja ya, fungsinya banyak sekali. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu di dalam luar sel ya, itu terselubunglah suatu cairan-cairan ini ya. Ini ibaratnya adalah sel ya. Ini juga sel. Nah, di antara sel-sel itu ada cairan. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa sel-sel hidup dalam tubuh itu diselubungi oleh cairan, baik itu cairan interstisial. Cairan interstisial itu adalah cairan yang terdapat di antara sel-sel, di mana biasanya cairan interstisial ini adalah mengandung nutrien atau nutrisi, gas, dan elektrolit yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi normal sel. Ya. Jadi cairan interstisial ini biasanya terdapat nutrisi-nutrisi seperti glukosa, asam amino, itu ada di sini ya. Di cairan interstisial ini sampai dia itu bisa masuk ke dalam sel ketika dia itu diperlukan untuk menghasilkan atau melakukan proses metabolisme tubuh ya. Kemudian yang di luar sel itu namanya adalah ekstraseluler ya. Cairan ekstraseluler atau biasa disebut dengan CES. Makanya di dalam buku-buku fisiologi atau anatomi itu pasti ada istilah cis dan ces. Ya, cis itu biasanya cairan internal ya, kalau nggak salah. Kalau jadi intraseluler, intra ya, cairan yang di dalam, bukan cairan interstisial ya. Kalau cis itu cairan intraseluler, kalau CES itu cairan ekstraseluler. Kalau cairan intraseluler itu adalah yang ada di dalam sel ini. Bisa dipahami? Ini cairan intraseluler namanya, cairan yang ada di dalam. Ini cairan interstisial, cairan yang ada di sekitar sel. Nah, baik cairan interstisial maupun cairan yang ada di dalam pembuluh darah dan plasma itu adalah disebut cairan ekstraseluler. Jadi kalau bicara cairan ekstraseluler itu adalah prinsipnya cairan yang ada di luar sel, termasuk cairan interstisial ini. Paham ya? Itu makanya disebut cis dan ces. Cis itu yang ada di sini, ces itu yang ada di sini ya, di luar. Nah, kelangsungan hidup suatu sel itu memerlukan lingkungan internal yang konstan. Ini harus diperhatikan selalu ya. Homeostasis itu sangat penting bagi tubuh, bagi makhluk hidup ya. Homeostasis terhadap cairan, homeostasis terhadap suhu, homeostasis terhadap apapun itu perlu bagi makhluk hidup.
keseimbangan, ya. Jadi kondisi yang relatif konstan, konstan di dalam tubuh, ya. Itu sangat diperlukan, ya. Nah, sekarang kita lihat cairan tubuh ini. Di sini terlihat bahwa total body water atau air tubuh total itu tergantung pada usia, berat badan, jenis kelamin, dan derajat obesitas. Bayi misalnya ini memiliki 80% berat badannya itu adalah air. Kenapa? Karena memang pada saat bayi itu kebutuhan airnya lebih banyak. Jadi sekitar 15-20% dari berat badan itu dia memerlukan air, ya. Kebutuhan airnya segitu dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya 4-5% dari berat badan saja kebutuhan airnya. Karena itu pada bayi itu 80% berat badan itu adalah air, ya. Kemudian kalau di sini dilihat antara orang dewasa, laki-laki dan wanita juga berbeda, karena wanita itu lebih banyak lemaknya sehingga kadar airnya juga lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan laki-laki yang banyak mengandung otot, ya. Jadi nah ini bisa dilihat dari orang yang obes. Orang yang obes ini justru terlihat kadar airnya adalah sekitar 25-30%. Karena dia banyak mengandung apa? Lemak, ya. Jadi semakin banyak lemak maka kadar airnya semakin rendah, ya. Orang lansia itu juga lebih kecil, ya, kadar airnya dibandingkan orang dewasa yang normal, yang biasa, ya. Yaitu sekitar 40-50%, karena memang lansia itu kan sudah banyak sel-selnya itu juga sudah banyak yang fungsinya juga sudah berkurang, ya. Nah, ini distribusi air tubuh itu pada otot 50%, 20% pada kulit, 20% pada organ, dan 10% pada darah. Kemudian kompartemen cairan tubuh. Nah, CIS itu adalah cairan intraseluler, itu adalah 2/3 dari cairan tubuh. CES adalah 1/3 dari cairan tubuh. Nah, cairan intersisial dan limfe itu banyaknya adalah 3/4 dari CES, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa cairan intersisial itu termasuk CES, ya. Kemudian plasma darah adalah 1/4 dari CES, ya, jumlah cairan tubuhnya. Komposisi kompartemen cairan tubuh, nah dimaksud CES itu adalah plasma darah dan cairan intersisial, ya, di mana komposisinya di situ ada ion-ion, ya, ada ion-ion, terutama ion natrium. Ion natrium itu kenapa saya beri tanda warna berbeda, demikian juga kalium, karena ion natrium itu adalah dominan pada CES. Kalau pada CIS intraseluler, yang dominan itu adalah kalium. Ini harus diingat-ingat, ya. Kalau yang dominan di CES itu adalah natrium, dominan di CIS itu adalah kalium. Dominan di dalam sel itu adalah kalium. Dominan di luar sel itu adalah natrium. Nah, ini nanti berkaitan dengan proses pertukaran ion-ion, ya. Pada saat proses kontraksi dan sebagainya itu akan terlihat. Nah, asupan air itu bisa berasal dari makanan, minuman, hasil katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan kehilangan air bisa melalui urin, keringat, ya, ini jelas, ya, evaporasi paru, dan saluran pencernaan bersama dengan feses, ya. Proses respirasi ketika kamu bernafas pun itu juga mengeluarkan air, ya, secara tidak terlihat secara kasat mata seperti kalau mengeluarkan urin atau keringat. Nah, pengaturan keseimbangan air di sini akan terlihat jelas, ada pemasukan total dan pengeluaran total itu kurang lebih harus sama, ya.
Jadi ini ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau masuk itu jumlahnya itu adalah sekitar 1.250 itu asupan cairan ya. Kemudian air di dalam makanan kira-kira 1.000. Air yang diproduksi secara metabolis itu 350. Ini jadi kalau di total 2.600. Nah, sedangkan yang dikeluarkan itu dari paru-paru dan kulit yang tidak berkeringat itu adalah 900 mili per hari ya. Melalui keringat itu adalah 100 mili per hari, dari feses adalah 100 mili per hari, dan dari urin yang paling banyak dikeluarkan adalah perharinya sampai 1.500 ml per hari. Jadi pengeluaran total itu 2.600. Ini keseimbangan yang masuk sekian, yang keluar sekian. Nah, ini adalah proses kontrol di dalam peningkatan sekresi vasopresin atau ADH itu sama ya. Jadi kalau di buku-buku disebutkan hormon vasopresin dengan hormon ADH itu sama namanya. Ketika tubuh dalam keadaan haus atau defisit air, apa yang terjadi? Yaitu ini ada dua keadaan ya, di mana ketika tubuh itu mengalami yang namanya osmolaritasnya itu meningkat. Nah, osmolaritas meningkat itu berarti kadar air di dalam tubuh itu sedikit, ya, atau volume cairan ekstraseluler itu rendah, ya, ini. Maka ini akan merangsang yang namanya hipotalamus. Pada keadaan yang kasat mata yang kita bisa rasakan adalah menimbulkan rasa haus. Jadi ada perintah dari otak untuk apa? Untuk minum, karena ada rasa haus. Ya. Kemudian setelah kita minum, asupan H2O meningkat, maka ini nanti akan menyebabkan volume plasma kembali meningkat. Ya. Setelah kita minum juga bisa menurunkan osmolaritas plasma. Jadi kekentalannya itu berkurang, artinya airnya lebih banyak di dalam tubuh. Jadi osmolaritasnya itu menurun. Begitu juga ketika volume chest yang ada di dalam pembuluh darah itu turun, ya, maka ini akan menyebabkan hipotalamus mengeluarkan meningkatkan pengeluaran hormon vasopresin atau ADH yang tadi nggak usah bingung ya. Loh, kok ini namanya vasopresin, kok tadi ADH? Sama saja. Vasopresin atau ADH ini akan dirangsang untuk dikeluarkan sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi H2O terutama pada bagian tubulus tadi ya. Dan pengeluaran urin itu nanti akan turun ya. Sorry, ini kebalik ini turun ini harusnya. Turun ya, sehingga volume plasmanya nanti akan meningkat. Ini kebalik, ini nanti saya betulkan ya. Ini turun pengeluaran urinnya kalau reabsorpsi H2O itu meningkat ya. Itu kira-kira yang terjadi. Nah, ini tadi penjelasannya osmolaritas cairan itu apa? Osmolaritas cairan itu adalah ukuran konsentrasi partikel solut atau zat terlarut di dalam suatu larutan. Jadi semakin tinggi osmolaritas, semakin tinggi konsentrasi solut atau semakin rendah konsentrasi air dalam larutan tersebut. Jadi kalau osmolaritasnya tinggi berarti konsentrasi airnya itu rendah. Ya. Kemudian gangguan keseimbangan air itu ada dehidrasi dan overhidrasi. Dehidrasi itu terjadi bisa karena macam-macam ya, karena pendarahan yang berlebihan, karena demam, juga karena luka bakar, hiperventilasi, muntah, diare, atau keringat yang berlebihan itu bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau overhidrasi adalah masuknya air secara sekaligus 1 liter. Nah, itu namanya overhidrasi. Ini bisa terjadi akibat penyakit ginjal, bisa juga karena kardiovaskular yang ditandai dengan adanya odem atau edema, itu pembengkakan pada ginjal. Ya. Keseimbangan elektrolit itu meliputi keseimbangan natrium. Nah, natrium tadi sudah dijelaskan paling banyak terdapat pada chest yang memiliki pengaruh terhadap perubahan tekanan darah. Di mana asupan natrium itu bisa berasal dari makanan, ya, dan dikeluarkannya melalui kulit, ginjal, saluran pencernaan, ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa natrium itu keseimbangannya diatur oleh ginjal dan juga hormon aldosteron, ya. Kemudian kalium. Kalium itu paling banyak terdapat di intraseluler. Nah, ini kalium ini penting untuk aktivitas
kontraksi, di mana aktivitas kontraksi itu melibatkan syaraf dan otot ya. Dalam hal proses terjadinya proses kontraksi itu ada ini ya, melibatkan ion-ion kalium ini. Asupan kalium itu berasal dari makanan, sama juga dengan yang tadi natrium, dan bisa dikeluarkan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan ya. Jadi pengaturan kalium itu juga sama melalui hormon aldosteron. Kemudian elektrolit yang lain seperti kalsium dan fosfat. Kalsium itu bisa ditemukan 99% terdapat dalam rangka, kemudian berikatan dengan fosfat membentuk matriks, sisanya berada di dalam cairan ekstraseluler. Peran dari kalsium dan fosfat ini adalah pembentukan struktur tulang dan gigi, motilitas sel, pembekuan darah, kontraksi otot, sama juga perannya dengan kalium ya, untuk konduksi syaraf dan juga respon hormonal. Nah, pengaturan konsentrasi kalsium itu dikendalikan oleh hormon paratiroid dan kalsitonin. Jadi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Nanti dilihat ya, fungsi hormon paratiroid dan kalsitonin. Nah, mengacu kepada pengaturan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam cairan tubuh, konsentrasi ion hidrogen itu dapat mempengaruhi aktivitas enzimatik, permeabilitas sel, dan struktur sel. Jadi keadaan dalam tubuh itu dengan adanya ion H+ itu, maka kita bisa melihat tubuh itu apakah dalam keadaan asam ataukah dia itu dalam keadaan basah. Itu tergantung dari keberadaan ion H+ itu. Ya, jadi asam itu adalah kelompok zat yang mengandung hidrogen yang mengalami disosiasi atau terpisah atau terurai apabila berada pada larutan untuk menghasilkan H+ bebas dan anion. Ya, basa itu adalah bahan yang dapat berikatan dengan H+ bebas dan dengan demikian menarik ion dari larutan. Jadi di dalam tubuh itu perlu diketahui bahwa tubuh itu tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basa. Nah, apa saja sih yang menyebabkan sumber-sumber hidrogen di dalam tubuh itu? Nah, ternyata bisa dilihat di sini bahwa ketika tubuh itu melakukan metabolisme, baik itu karbohidrat, protein, atau lemak, itu ada hasil akhir dari proses-proses tersebut, terutama proses dari katabolisme, di mana ternyata proses-proses akhir itu tadi menghasilkan suatu produk, yaitu ion hidrogen. Selain itu juga hasil antara ikatan CO2 dengan air, jadi CO2 plus H2O di dalam sel darah merah itu juga menghasilkan ion hidrogen. Ya. Jadi itu adalah sumber-sumber ion hidrogen dalam tubuh dan jumlahnya itu harus selalu dikontrol ya supaya tubuh itu tidak terlalu asam. Nah, fluktuasi konsentrasi ion hidrogen menimbulkan dampak besar pada kimia tubuh. Jadi perubahan pada eksitabilitas sel saraf dan otot itu jika terjadi asidosis ini bisa menyebabkan koma, dan jika terjadi alkalosis itu bisa menyebabkan kedutan otot, spasme otot, pernafasan, dan juga kejang yang bisa berujung pada kematian. Nah, ini bahayanya jika tubuh terlalu asam atau terlalu basah. Nah, konsentrasi ion H+ itu mempengaruhi juga aktivitas enzim ya, jadi bisa mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Perubahan konsentrasi ion H+ dapat mempengaruhi kadar K+ ya. Misal jika ion H+ banyak dikeluarkan karena tubuh terlalu asam, maka ekskresi K+ akan lebih rendah. Akibatnya terjadi penumpukan K+. Nah, ini bisa mempengaruhi fungsi jantung. Jantungnya berarti bekerjanya lebih berat ya. Nah, ini ternyata H+ itu juga berdampak pada ion H+ ya. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, maka tubuh itu punya sistem penyangga ya. Penyangga kimiawi yang pertama itu adalah penyangga buffer asam basa ya. Itu adalah ini, sistem asam karbonat natrium bikarbonat, buffer fosfat,
buffer protein, dan buffer HB. Ini adalah sistem penyangga yang pertama yang berperan ketika tubuh itu dalam keadaan terlalu asam atau terlalu basa, maka akan dinetralisir oleh sistem buffer-buffer ini. Ini reaksi-reaksinya ya. Ini contoh sistem reaksi asam karbonat bikarbonat seperti ini ya. Ini di mana dia itu H+-nya ditangkap oleh HCO3-min sehingga nanti akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Ya, ini buffer fosfat juga demikian, H+-nya ditangkap oleh ini sehingga terurai menjadi ini. Buffer protein pun juga demikian. Nah, kalau kamu lihat struktur protein, protein itu ada gugus amino, ada gugus karboksil, di mana gugus karboksilnya berfungsi sebagai asam, gugus aminonya berfungsi sebagai basa. Itu juga bisa berperan sebagai sistem penyangga. Ya. Kemudian yang sistem penyangga berikutnya adalah HB atau hemoglobin. Hemoglobin ini kalau reaksinya di kapiler, maka hemoglobin itu akan mengikat H+ ini ya, menjadi HHB. Nah, ketika di paru, ini H+ dan HB akan terurai berikatan dengan CO2, nanti H+-nya ini akan diikat oleh HCO3-min, membentuk H2CO3, akhirnya terurai menjadi H2O dan CO2, CO2-nya dikeluarkan. Nah, ini sistem penyangga lini pertama. Ya. Kemudian ini adalah sistem penyangga berikutnya, yaitu pengaturan respiratorik terhadap pH. Ini merupakan lini pertahanan kedua terhadap perubahan H+ dan memerlukan waktu 1-3 menit untuk menetralkan ya keseimbangan asam basa tadi. Nah, ini juga jika konsentrasi H+ meningkat, maka pusat pernafasan akan terangsang untuk meningkatkan ventilasi paru, sehingga banyak CO2 yang dihembuskan, akibatnya H2CO3 dalam cairan tubuh berkurang. Jadi misalnya kalau tubuh itu terdeteksi H+-nya banyak, maka ini akan meningkatkan ventilasi paru. Jadi seperti ngos-ngosan gitu ya. Ngos-ngosan itu adalah sebagai bentuk supaya CO2-nya itu banyak dikeluarkan. Jika konsentrasi H+ berkurang, maka ventilasi paru berkurang. Nah, kalau misalnya H+-nya di tubuh kurang, maka nafasnya juga menjadi semakin lambat, tidak seperti yang di atas ini. Ya. Nah, ini CO2 hasil metabolisme akan berdifusi dari sel ke darah lebih cepat daripada dikeluarkan oleh paru. Sehingga terjadi penimbunan banyak CO2, karena H+-nya kurang kan, CO2 ini, ingat ya, CO2 itu membentuk asam. Nah, pengeluaran CO2 berarti mengeluarkan asam. Nah, ini kalau tubuh konsentrasi H+-nya kurang, maka upayanya adalah pernafasannya menjadi lebih lambat, sebagai upaya supaya CO2-nya banyak terjadi di dalam tubuh. Kalau CO2-nya banyak terjadi di dalam tubuh, akibatnya konsentrasi asam meningkat dan konsentrasi H+-nya diharapkan yang tadinya kurang itu akan normal kembali. Itu terjadi kalau konsentrasi H+-nya berkurang. Tapi sebaliknya nek konsentrasi H+-nya meningkat, ya nafasnya menjadi lebih cepat. Sebagai upaya apa? Mengeluarkan CO2 karena CO2 ini identik dengan asam. Paham ya ini? Misalnya kamu selesai olahraga. Setelah selesai olahraga itu apa yang terjadi? Nafasmu adalah terjadi apa? Nafas yang bagaimana? Yang atas apa yang bawah? Selesai olahraga itu. Halo? Atas. Yang atas. Ya, terjadi apa namanya? Kalau selesai olahraga itu kamu mengalami yang namanya apa tadi? Hiperventilasi. Ya, karena apa? Karena terjadi penumpukan CO2 pada saat setelah olahraga. Nah, hiperventilasi itu sebagai upaya untuk mengeluarkan CO2-nya. Ya, supaya setelah olahraga itu tidak terjadi penimbunan asam. Itu ya, kira-kira. Kemudian pengaturan ginjal terhadap pH. Nah, ternyata fungsi ginjal terhadap keseimbangan asam dan basa itu adalah merupakan lini pertahanan ketiga.
karena ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang pertama tadi ya. Nah, ginjal mengatur pH darah dengan mengeluarkan lebih banyak ion H+ dan mereabsorpsi lebih banyak ion HCO3- saat pH darah lebih asam. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah prosesnya pada proses apa tadi? Reabsorpsi dan proses sekresi tadi ya, perannya untuk mengatur pH itu. Nah, itu adalah peran ginjal dalam keseimbangan asam basa. Nah, sekarang yang terakhir yaitu gangguan keseimbangan asam basa. Tubuh itu ternyata bisa mengalami asidosis. Lawannya asidosis apa? Halo? Lawannya asidosis apa? Nek asidosis kan tubuh terlalu asam, nek tubuh terlalu basa namanya apa? Halo? Kok sing jawab sih? Alkalosis. Alkalosis ya. Jadi asidosis itu bisa disebabkan karena asidosis respiratorik, jadi keadaan asam karena proses respirasinya yang terganggu, atau asidosis karena proses metabolik, jadi karena metabolisme tubuhnya terganggu. Misalnya di sini asidosis respiratorik itu akibat retensi itu penimbunan CO2 ya, yang disebabkan adalah karena hiperkapnia. Hiperkapnia itu penumpukan CO2 di dalam paru-paru ya. Karena jumlah CO2 yang keluar melalui paru berkurang dan CO2-nya numpuk ya tentu saja. Nah, ini terjadi peningkatan pembentukan H2CO3 yang kemudian berdisosiasi dan menyebabkan peningkatan konsentrasi H+. Nah, ini adalah asidosis respiratorik atau asidosis yang disebabkan karena proses respirasi ya. Misalnya penyebabnya adalah penyakit paru, gangguan syaraf atau otot yang mengurangi kemampuan pernafasan. Kemudian asidosis akibat proses metabolik itu misalnya kelebihan CO2 dalam cairan tubuh. Ini bisa terjadi akibat pengeluaran berlebih cairan yang kaya HCO3-. Ya. Penyebabnya misalnya karena diare berat ya, diabetes mellitus, olahraga yang berlebihan, dan gagal ginjal berat. Nah, itu juga bisa menyebabkan tubuh mengalami asidosis ya, namanya asidosis metabolik karena terjadi dari peristiwa metabolisme. Kemudian alkalosis. Alkalosis itu juga sama ya, jadi keadaan tubuh terlalu basah bisa disebabkan karena proses respirasi yang terganggu maupun alkalosis yang disebabkan dari proses metabolismenya yang terganggu. Misalnya kalau alkalosis respiratorik itu karena pengeluaran CO2 yang berlebih akibat hiperventilasi. Penyebabnya itu bisa karena demam, rasa cemas, keracunan aspirin yang merangsang ventilasi secara berlebihan, juga terjadi akibat mekanisme fisiologi apabila seseorang pada daerah ketinggian. Nah, pada daerah ketinggian hati-hati ya, kalau olahraga pada ketinggian itu bisa menyebabkan yang namanya hiperventilasi. Kalau terjadi hiperventilasi berlebih, ini bisa menyebabkan yang namanya alkalosis. Kemudian peningkatan HCO3- yang tidak disertai oleh perubahan CO2. Penyebabnya itu adalah bisa muntah yang menyebabkan keluarnya getah lambung berlebih ya. Getah lambung itu kan asam ya. Asamnya itu banyak yang keluar sehingga tubuh itu dalam keadaan basah. Dan juga misalnya mengkonsumsi obat-obatan jenis alkali atau yang basah. Ini bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Nah, itu adalah gangguan-gangguan yang sekiranya bisa menyebabkan tubuh itu menjadi alkali basah atau tubuh itu menjadi asam. Kira-kira seperti itu ini ceritanya begitu ya, penjelasannya seperti itu. Udah ya, habis. Itu kira-kira tentang keseimbangan asam basa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai dua materi tadi yang sudah saya beri?